Baik, perkenalkan nama saya Petrus Canisius Sigatage. Saya adalah dosen pada program studi Nurs Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Citra Bangsa. Saat ini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan tentang bukti praktik mengajar yang ada dalam sertifikasi dosen. Tetapi sebelum mulai menjalankan proses pembelajaran di kelas praktik pembelajaran, saya akan menjelaskan beberapa hal, terutama berkaitan dengan topik mata kuliah yang saya ampu, yakni manajemen keperawatan. Topik ini telah disusun dalam rancangan pembelajaran semester LPS Manajemen Keperawatan dengan kode 370 371 235. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, di mana 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 6. Yang pertama CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5. Untuk CPM, capaian pembelajaran mata kuliah, itu terdiri dari 9 CPM. Yang pertama berkaitan dengan kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen. Yang kedua perencanaan manajemen keperawatan. Yang ketiga fungsi pengorganisasian. Yang keempat ketenagaan. Yang kelima fungsi pengarahan. Yang keenam pengendalian mutu. Yang ketujuh konflik dan asuhan keperawatan di ruang rawat. Yang kedelapan model asuhan perawatan profesional. Dan yang kesembilan manajemen dan pengaturan alur kerja pelaksanaan penanganan pasien COVID-19. Adapun sub CPMK yang akan diraih oleh mahasiswa berdasarkan CPMK yang telah ditetapkan dalam mata kuliah ini. Yang pertama bahwa mahasiswa mampu menjelaskan teori kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan konsep kepemimpinan dalam keperawatan serta aplikasi kepemimpinan dalam keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perencanaan manajemen keperawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi pengorganisasian dalam keperawatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan ketenagaan dalam keperawatan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi pengarahan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi pengendalian mutu dan asuhan dalam pelayanan keperawatan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konflik dalam asuhan keperawatan di ruang rawat. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan model asuhan keperawatan profesional di ruang rawat. Yang berikut, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen dan pengaturan alur kerja dalam pelaksanaan penanganan pasien COVID-19. Dan yang ke-11, mahasiswa mampu mendemonstrasikan penerapan MAKP di ruang perawatan. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien dan di tata pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat inap rumah sakit maupun di tingkat keluarga dan juga di layanan primer, yakni di puskesmas, sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik itu standar nasional dan standar internasional. Untuk bahan kajian ini, studi pustakanya itu ada studi bahan pustaka utamanya itu berasal dari buku yang kami kembangkan, yaitu manajemen keperawatan nurse, pendekatan teori dan praktik. Kemudian ada nursing management a system approach dari Gillis, leadership roles dan management function in nursing dari Marquez dan Houston, dan essential of nursing leadership dan management dari Weiss dan Tepen, serta standar akreditasi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terutama Starcase tahun 2023 yang telah direvisi. Untuk sumber pustaka pendukungnya itu ada panduan dari American Nurse Association, kemudian standar diagnosis keperawatan dari Indonesia yang dari berurutan dari SIKI, SLKI, dan SDKI. Kemudian untuk mata kuliah ini
Dosen pengampunya terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri bersama dengan 2 rekan saya yang akan mengisi secara bergantian di beberapa topik sesuai dengan kompetensi dan minat masing-masing. Nah, pertemuan di mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana dengan 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuannya evaluasi, yaitu di UTS dan UAS. Adapun evaluasi dari mata kuliah ini terdiri dari evaluasi teori dengan bobot sebesar 40% yang terdiri dari UTS dan UAS. Tugasnya 20%, sedangkan laboratoriumnya 40%, soft skill-nya 20%, sehingga totalnya menjadi 100%. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang ada di dalam kelas akan dievaluasi melalui format evaluasi yang sudah ditetapkan dalam rancangan pembelajaran semester ini. Yang pertama, evaluasi akan dilakukan pada evaluasi presentasi, yang berikut evaluasi berkaitan dengan tugas, yang berikut evaluasi berkaitan dengan sikap. Untuk menyelesaikan mata kuliah ini, masing-masing mahasiswa akan mengerjakan tugas yang dibagi ke dalam kelompok, karena itu akan disesuaikan dengan metode pembelajaran, bentuk pembelajaran, yaitu kuliah tatap muka dengan mini lecture dan small group discussion. Demikian gambaran umum dari rancangan program semester yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Dalam proses implementasinya akan saya tunjukkan di dalam rangkaian kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalam. Oke, baik, selamat pagi kelas D yang terkasih. Apa kabar hari ini? Baik. Salam sehat. Sehat selalu. Oke, baik. Anak-anak sekalian, kita pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang topik konsep pengendalian mutu, asuhan, dan pelayanan keperawatan. Tetapi sebelum mulai itu, mungkin kita bisa berdoa dulu. Untuk Angela mungkin bisa bantu kita berdoa. Dipersilakan. Baik, selamat pagi pada teman-teman. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa dan izinkanlah pemimpin doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yakni Katolik. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pengarahan sebelum masuk pada pengendalian. Mungkin kemarin kelompoknya siapa ya? Sarah ya. Ya, silakan mungkin Sarah bisa merefresh kembali materi supaya teman-teman bisa mengingat terkait dengan perkuliahan kita yang kemarin minggu lalu. Silakan. Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mohon izin menjawab. Jadi kalau kita mereview kembali materi kita di pertemuan sebelumnya mengenai fungsi pengarahan. Jadi fungsi pengarahan itu merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi yang ada di dalam manajemen keperawatan. Misalnya fungsi pengorganisasian, pengendalian, dan lain sebagainya. Jadi pengarahan ini dia berkaitan bergerak di bagian pengawasan, bimbingan yang diberikan dari atasan kepada bawahan, dalam hal ini misalnya dari Karuka atau PPJA kepada perawat-perawat yang ada di bawahnya. Supaya apa? Supaya tindakan, intervensi, dan semua yang diberikan itu berorientasi kepada tujuan. Jadi standar intervensi yang diberikan itu sesuai dengan standar supaya bisa memberikan pelayanan yang berkualitas untuk pasien. Oke, baik, terima kasih Sarah. Tepuk tangan dulu untuk Sarah. Penjelasan yang sangat baik. Jadi begitu ya teman-teman, saya harap adik-adik sekalian, kita semua ketika sebelum memulai perkuliahan, kita harus siap seperti itu ya, sehingga proses diskusi kita dapat berjalan dengan baik. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan panjang lebar soal fungsi pengarahan. Jadi itu kita punya 4 fungsi utama di manajemen, yaitu perencanaan, apalagi pengorganisasian, apalagi pengarahan, apalagi dan pengendalian atau yang disebut dengan controlling. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar soal pengendalian mutu asuhan ya. Jadi dalam konteks pengendalian mutu asuhan ini,
ada beberapa topik yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait dengan konsep pengendalian itu sendiri. Yang kedua, indikator mutu asuhan perawatan. Yang berikut jenis pengendalian di ruang rawat. Kemudian proses menjaga mutu dan penilaian akreditasi atau sertifikasi. Nah, pengendalian sendiri ini komponen yang paling penting dalam proses manajemen keperawatan, di mana dalam pengendalian ini itu langkah untuk mengukur kinerja sebetulnya. Jadi setelah kita supervisi, kita mengarahkan seseorang melalui pengarahan, kita harus mengendalikan dia, mengendalikan perawat. Misalnya Anda sebagai PPJA, perawat penanggung jawab asuhan, yang akan memberikan asuhan kepada pasien. Ketika Anda merencanakan, mengarahkan asosiat yang bekerja di bawah Anda, nanti sudah itu Anda perlu untuk mengendalikan. Mengendalikan dengan cara apa tadi? Ada indikator-indikatornya. Indikator-indikator itu bisa menjadi batasan yang tegas. Apakah seorang itu berkualitas, bermutu, kinerjanya baik atau buruk, itu ada di dalam pengendalian. Oke, di sini menurut Marquis dan Houston, dia mengatakan bahwa pengendalian ini digunakan untuk mengevaluasi, memantau, mengatur layanan yang diberikan kepada klien sehingga dapat mencapai asuhan yang bermutu. Jadi fungsi utama dari pengarahan itu agar pada akhirnya asuhan keperawatan kita itu menjadi lebih bermutu. Oke, kurang jelas ataukah ada yang perlu disampaikan di slide pertama ini? Pas. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan yang berikut. Tadi kita dari pengertian kita masuk ke tujuannya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama di sini dia menjelaskan sebagai umpan balik, ya. Umpan balik, kemudian ada koreksi di situ. Kemudian pada akhirnya juga itu sebagai usaha untuk pencegahan. Pencegahan artinya begini. Dengan adanya kita melakukan pengendalian, kita tahu batasan masalah ini sampai di mana. Problem yang ada itu besarnya seperti apa. Dengan begitu kita bisa mengendalikan. Namanya juga mengendalikan, ya. Seperti itu, ya, adik-adik sekalian. Kemudian yang berikut, ini kita masuk ke prinsip dan manfaat. Jadi ada beberapa prinsip utama dalam proses pengendalian, terutama dalam asuhan keperawatan. Yang pertama, adanya pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer. Jadi pengawasan itu penting. Kemudian manajer itu harus meyakinkan bawahan. Jadi yang pertama misalnya Anda sebagai calon PPJA nanti, Anda meyakinkan asosiat yang di bawah Anda. Kemudian manajer keperawatan harus meyakinkan bawahannya bahwa pengendalian adalah suatu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya misalnya ada problem, Anda ingin memantau perkembangan kinerja dari asosiat Anda sebagai PPJA, di situ Anda menjelaskan bahwa tujuan dari kendali mutu itu supaya organisasi itu semakin baik dari waktu ke waktu. Sampai di sini jelas materinya? Ya. Yang berikut untuk mensosialisasikan dan menjelaskan standar kinerja, ya. Jadi ada standar kinerja yang ditetapkan melalui pengendalian itu. Kita tahu kinerja perawat ini terutama dalam pemberian asuhan. Bagaimana kinerja di pengkajiannya, bagaimana kinerja di diagnosanya, di intervensi, di perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi. Kemudian pada akhirnya manajemen keperawatan untuk menilai kinerja secara berkala, ya. Jadi nanti kalau di rumah sakit kita ada kinerja yang kita kerjakan, itu kita lakukan secara berkala. Tidak kita kerjakan, maksudnya begini, ketika Anda bekerja, nanti ada penilaian kinerja itu ada yang triwulan, ada yang 1 semester, ada yang tahunan. Beda lagi misalnya kinerja untuk yang di PNS dia beda lagi. Ya. Kalau yang di rumah sakit itu kinerja itu nanti yang berhubungan nanti di poin terakhir tadi yang kita sebut dengan akreditasi, dengan kredensial, ya, dan lain-lain. Itu hubungannya di fungsi pengendalian. Kemudian yang berikut kita melihat manfaat, ya. Jadi pengendalian ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, jelas dengan mengendalikan manajer itu tahu bahwa kegiatan yang dilaksanakan perawat itu
sudah sesuai atau belum ya dalam waktu tertentunya itu. Misalnya begini, ketika ada perawat yang mau rawat luka, tadi dijelaskan oleh Sarah akan ada dilakukan supervisi. Dari hasil supervisi itu kan kita menentukan indikator-indikatornya apa. Indikator-indikator itu kita bisa mengetahui bahwa oh perawat ini kompeten untuk merawat luka. Perawat ini tidak kompeten untuk merawat luka. Jadi ada hubungan tadi, pengarahan dan pengendalian. Setelah kita lakukan supervisi, kita temukan masalah, kita lakukan penetapan scoring dan lain-lain. Sehingga kita tahu benar-benar. Nanti kalau kita belajar di jenjang karir, yang tadi disebut dengan kredensial, nah di kredensial itu, orang dari level perawat klinis 1 ke perawat klinis 2, ke perawat klinis 3, ke perawat klinis 4 sampai 5, itu dia harus memenuhi standar-standar kompetensi yang ada di dalam pemberian asuhan. Sampai di sini jelas? Atau suara saya terlalu cepat? Pas. Oke, gas. Kemudian dia dapat mengetahui adanya sumber daya yang tidak tepat atau yang efisien, yang tepat atau efisien. Karena apa? Dia tahu, oh ini gambaran asuhan itu begini. Kapasitas kompetensi individu itu begini. Sehingga dari situ dia bisa mengetahui sumber daya organisasi. Kemudian mengetahui adanya penyimpangan dan penyebabnya. Kemudian pada akhirnya itu tujuannya untuk mendapatkan reward sekaligus punishment, teman-teman. Jadi dengan misalnya oh indikator kinerja seseorang ini dalam 3 bulan terakhir ini buruk. Punishmentnya apa? Oh dalam 3 bulan terakhir kinerjanya bagus. Oh rewardnya apa? Itu semua ada di dalam manfaat dari pengendalian. Oke, yang berikut prinsip ya. Jadi pengendalian itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama untuk pencegahan, kemudian untuk deteksi, dia mencegah, mendeteksi, kemudian untuk kompensatif, itu kompensasi ya. Kemudian pengendalian dan pada akhir untuk koreksi. Kemudian yang berikut pengembangan CPD ini untuk melihat gap kompetensi ya ada antara satu dengan yang lain. Ini biasanya dilakukan kepada setiap individu perawat yang ada di rumah sakit ya. Individu perawat, misalnya pengembangan kompetensi dari PK1 ke PK2, ke PK3, ke PK4 sampai dengan PK5. Oke, baik. Setelah kita mendapat materi penjelasan tadi yang ada di dalam PPT ini, mungkin ada yang mau didiskusikan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke baik, Ovi silakan. Ingin bertanya bagaimana cara kita mengoptimalkan penerapan berbagai prinsip pengendalian dalam konteks asuhan keperawatan yang kompleks. Oke baik. Tadi prinsip-prinsipnya kita kenal ada ini. Ada 1, 2, 3, 4 dan ada 5 ya. Ada 5 prinsip. Yang pertama pencegahan, preventif. Tadi Ovi bertanya soal bagaimana cara ya mengoptimalkan. Bagaimana cara mengoptimalkan pencegahan. Untuk bisa kita mencegah, kita harus punya gambaran mapping. Mapping dari apa? Mapping dari situasi lingkungan yang ada di sekitar situ. Mapping soal asuhan, mapping soal kompetensi. Makanya sejak awal dia akan hubungan dengan perencanaan. Dari perencanaan kita sudah tahu kompetensi si A ini di ruangan saya ini apa, kompetensi si B ini apa. Dari situ kita adakan supervisi. Dari supervisi itu hasilnya itu supaya bisa kita gunakan untuk melakukan pencegahan. Kemudian pengendalian. Sama tadi. Setelah kita untuk bisa mengendalikan ya, kita harus tadi punya mapping tadi, gambaran. Kita melakukan yang namanya survei, wawancara, observasi. Kita sebagai pimpinan. Jadi misalnya perawat itu menulis dokumentasi dalam bentuk suap di CPPT. Nanti Anda periksa CPPT itu. Oh, dia kerjakan ini. Perencanaan yang saya bikin A. Ternyata yang dia kerjakan C. Berarti dari situ kita bisa gambarkan. Oh, di sini kita mendeteksi bahwa mungkin ada masalah kompetensi di situ. Itu kita nanti fokus ke soal asuhan ya, dari pengkajian sampai dengan implementasi. Kemudian koreksi. Kita kan tidak bisa koreksi orang tanpa kita tahu area kompetensi, kemampuan kinerjanya seperti apa, kapasitas seperti apa, mutu asuhan yang dia kerjakan seperti apa.
Nah, syaratnya itu tadi, kita harus tetap tadi, harus mempunyai mapping kompetensi. Mapping kompetensi itu bisa tadi kita observasi di lembar asuhan yang dia kerjakan, kita pantau aktivitas harian. Nanti kalau di kredensial, itu ada portofolio, logbook harian yang dia isi. Aktivitas paginya bikin apa dalam proses pemberian asuhan kepada pasien. Kira-kira begitu, cukup jelas? Jelas. Oke, baik. Terima kasih Ovi. Tepuk tangan dulu untuk Ovi yang sudah bertanya. Yang berikut, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oh, oke, baik. Silakan Yunan. Saya silakan. Baik, terima kasih untuk waktu ya Pak. Saya akan melanjutkan pertanyaan sama di bagian prinsip. Kalau tadi Saudara Ovi bertanya tentang bagaimana cara mengoptimalkan penerapannya, saya ingin bertanya dari kelima prinsip tersebut yang sudah Pak jelaskan tadi, jenis pengendalian, prinsip pengendalian apa yang paling sulit diimplementasikan dalam praktik keperawatan, Pak? Ya, prinsip pengendalian apa yang paling sulit diimplementasikan dalam proses pengendalian? Mungkin ada yang bisa menjawab sebelum Pak menjawab? Oke, baik. Saya persilakan Ratna untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Saya izin menjawab seperti apa yang saya ketahui dari berdasarkan apa Pak yang jelaskan secara panjang lebar tentang prinsip pengendalian, itu ada 5 dan ada poin-poin penting yang saya sudah catat yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Yunan yang di prinsip itu ada 5. Dan dalam praktik perawatan harian, itu menurut saya pengendalian kompensatif atau compensating controls atau yang Pak sebut tadi adalah pengendalian kompensasi, itu menurut saya yang paling susah diimplementasikan dalam keperawatan harian. Kenapa demikian? Dari katanya saja kompensatif, berarti dia tuh termasuk pengendalian alternatif, pengendalian cadangan untuk memperbaiki kalau misalnya pengendalian ideal itu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Misalnya pengendalian atau preventive controls dan juga detective controls itu tidak dapat dioptimalisasikan dalam implementasi asuhan. Jadi bisa kita gunakan yang kompensatif. Cuman kenapa sulit? Yang pertama, dia akan bersifat sementara dan tambal sulam. Berdasarkan namanya saja itu pengendalian alternatif. Itu berarti dia tuh pengendalian yang diterapkan ketika pengendalian yang lain itu tidak optimal ketika diimplementasikan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ratna dulu. Jadi menurut Ratna tadi bahwa salah satu prinsip pengendalian yang cukup sulit untuk diimplementasikan dalam konteks asuhan keperawatan itu pengendalian kompensatif. Ya, betul sekali, karena di kompensatif itu beda misalnya dengan pengendalian pencegahan, deteksi, koreksi, dan pengarahan. Itu dia tuh cenderung lebih terstruktur. Kompensatif itu biasanya yang insidental, ya, case-case insidental. Jadi misalnya begini, contoh macam ke kasus COVID kemarin. Jadi tiba-tiba terjadi ledakan COVID, itu kan hampir semua orang tidak punya kompetensi terkait dengan penanganan COVID tuh. Kan kasusnya baru tuh di ruangan. Makanya semua orang kebingungan. Nah, kalau kapasitas sumber dayanya saja kebingungan seperti itu, bagaimana kita sulit untuk menetapkan indikator-indikator terkait dengan pengendalian. Makanya pengendalian yang jenis ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan pengendalian yang lain. Oke, jelas? Jelas. Ya, saya pikir karena waktu kita, saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, tetapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang masih punya pertanyaan lagi? Pas. Oke, baik. Terima kasih. Kita minggu depan ini akan UAS, karena ini pertemuan 7, akhirnya di pertemuan UTS, karena ini pertemuan 7, maka minggu depan itu kita akan UTS, tolong dipersiapkan dengan baik. Beberapa topik yang sudah Anda dapat dari dosen yang lain,
di luar dari saya, mungkin di topik 5, 4 atau yang lainnya, silakan nanti berkoordinasi dengan dosennya. Jadi kita UTS-nya minggu depan sehingga semua harap mempersiapkan diri dengan baik. Ya, sekian dari saya. Sebelum kita akhiri, mungkin satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Ya, Ius mungkin bisa maju ke depan. Pada teman-teman semua, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengajukan dalam doa sebelum saya kita beri yang lain selesai. Pertolongan kita dalam nama Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan nama Bapa dan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau telah menuntun kami dari awal pembelajaran kami, pertengahan hingga pada akhir. Ya Tuhan, sekarang kami hendak pulang ke rumah kami dan ke tempat masing-masing, dengan penuntun kami, sehingga tiba ke tempat kami masing-masing yang kita selalu. Nanti juga pada dosen yang sudah mengajar kami, memberkati kami semua agar mempersiapkan diri menghadapi tes minggu depan. Kami mengucapkan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup bersama kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.